warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Adriansah, Widya Suara Ahli Utama pada Lembaga Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Baik, kita akan lihat strategi pembelajaran agenda 1 pada PKN tingkat 1. Ada 4 jenjang pelatihan manajerial untuk para pemimpin di birokrat. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan pengawas, kemudian pelatihan kepemimpinan administrator, dan yang ketiga adalah pelatihan kepemimpinan tingkat 2, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, kemudian yang tertinggi adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 atau PKN 1. Dan dasar hukum dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017, ada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, lalu ada Perlan Nomor 5 Tahun 2022, dan untuk kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan itu mengacu pada keputusan Kepala LAN nomor 1-K-1-PDV.07-2023. Adapun kompetensi yang dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 ini adalah kepemimpinan kolaboratif untuk melihat kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas JPT Madya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Jadi di dalam PP nomor 11 tahun 2017 itu ada beberapa indikator yang berkaitan dengan akuntabilitas JPT Madya, diantaranya misalnya terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi, dan ada beberapa indikator lainnya. Saya akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, khusus pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 ini, ada 3 kelompok mata pelatihan yang diberikan, yaitu mata pelatihan inti, kemudian mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Nah, untuk mata pelatihan inti itu dibagi dalam 4 agenda. Agenda 1 itu disebut dengan mengelola diri atau self mastery. Kemudian ada agenda 2, itu adalah agenda yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan. Kemudian agenda 3 adalah pengelolaan perubahan kolaboratif. Dan agenda 4 ini adalah agenda aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Bagaimana menerapkan agenda 1, 2, dan 3 ya dalam bentuk produk pelatihan PKN 1, yaitu benchmarking kebijakan, kemudian policy brief, dan proyek perubahan. Selanjutnya agenda 1 atau agenda mengelola diri ini adalah agenda yang pertama. Nah, pertanyaannya mengapa dia menjadi agenda yang pertama? Karena memang sesungguhnya agenda 1 ini adalah esensinya itu memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran, pelatihan, dan bahkan penugasan selama PKN 1. Dan agenda 1 ini mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran dalam evaluasi tentang agenda-agenda PKN 1. Seperti benchmarking kebijakan, evaluasi proyek perubahan, dan evaluasi sikap perilaku. Dan juga agenda mengelola diri ini mendasari agenda lain, yaitu tentang pengelolaan kebijakan, pengelolaan perubahan kolaboratif, dan aktualisasi. Kalau kita gambarkan secara hubungan seperti jam tangan ini, di dalamnya itu ada
roda-roda yang satu sama lain saling terhubung dan berputar sehingga menggerakkan jam ini. Jadi demikian agenda satu mengelola diri ini diharapkan menggerakkan tentang agenda 2, agenda 3, dan sampai nanti pada agenda aktualisasi atau agenda keempat. Learning Journey VKN 1, blended learning terbatas. Situasi sekarang ini ada kebijakan dari pemerintah kita terkait dengan efisiensi, maka untuk PKN tingkat 1 ini ada penyesuaian. Dan blended learning terbatas ini klasikalnya hanya sekali, selebihnya adalah e-learning. Ada e-learning 1, kemudian ada pembelajaran mandiri, dan ada e-learning 2, dan di situ ada sinkronusnya, tatap muka secara virtual, dan ada asinkronus, ya, penugasan kepada peserta untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Kemudian nanti ada off kampus pertama, di sini membangun komitmen bersama antara peserta dengan mentornya. Kemudian nanti ada e-learning ketiga, yang juga sifatnya ada sinkronus. Lalu ada off kampus kedua, ini menyelesaikan rancangan yang sudah diseminarkan untuk menjadi proyek perubahan, dan kemudian ditutup dengan pembelajaran klasikal. Nah, agenda mengelola diri ini membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi potensi kepemimpinan kolaboratif dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan kolaboratif dengan menjunjung etika dan integritas kepemimpinan. Di sini ada 2 mata pelatihan yang diajarkan, yaitu pengembangan kepemimpinan kolaboratif, dan yang kedua adalah etika dan integritas. Kalau kita menengok kepada master jadwal agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan nasional blended terbatas ini, untuk agenda 1 itu pertama pada hari ke-7, ya. Tapi ini sifatnya mandiri. Pada hari ke-7 ini pembelajaran mandiri, jadi peserta pada saat ini mempelajari modul, ya, di agenda 1 tadi. Kemudian ada tugas individu, yaitu masing-masing membuat esai isu-isu agenda 1. Ini yang terjadi pada hari ke-7. Nah, selanjutnya nanti pada hari ke-16, hari ke-17, jadi ada 2 hari, itu ada e-learning, ada sinkronus 2JP, jadi tatap muka secara virtual. Kemudian setelah itu asinkronusnya 6JP. Lalu dilanjutkan pada hari kedua, hari ke-17 itu sinkronus agenda 1 ini 2JP, dan asinkronus pembelajaran agenda 1 ini ada 6JP. Di sini ada penugasan-penugasan untuk peserta. Melihat waktu yang sangat singkat dan pendek ini, maka perlu strategi untuk bagaimana semua yang kita harapkan dari proses pembelajaran ini bisa tertransfer kepada peserta, ya, secara maksimal. Di sini saya menyampaikan strategi pembelajaran yang harus disiapkan. Itu nomor 1 tentu memahami, ya, ranah kurikuler itu seperti apa, kemudian ranah peserta di mana, masing-masing punya wilayah, kemudian ada ranah widya suara. Dan yang kedua, strategi yang harus dilakukan adalah memahami karakteristik peserta PKN 1. Karena ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, ya, pelatihan yang tertinggi dalam jenjang pelatihan di birokrasi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, bagaimana kita melakukan strategi untuk switching mindset peserta, ya, dengan keragaman peserta, mereka mempunyai satu mindset yang sama. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, ranah kita petakan, ya.
wilayah masing-masing. Jadi kalau ranah kurikuler itu sudah fix ya, sudah baku. Di situ ada modul, ada deskripsi singkatnya, ada hasil belajarnya, ada indikator hasil belajar, dan ada materi pokok. Ini menjadi basic induknya. Nah, bagaimana di ranah kurikuler ini bisa tersampaikan ke peserta secara baik? Maka peserta sangat diharapkan pada kegiatan e-learning ya, yang pembelajaran mandiri mendalami modul pada agenda satu ini, kemudian memahami mata-mata pelatihannya, ya, memahami isi materi pokok tiap agenda, dan bagaimana materi pokok dapat dikuasai agar hasil belajar itu bisa tercapai, dan pengetahuan, pengalaman, engagement, ya, kreativitas, improvisasi, inovasi, update, ketekunan, kegigihan, kesabaran, ini adalah ranah peserta. Nah, di mana ranah Widyaswara? Ranah Widyaswara itu make sure ranah kurikuler ya, dan make sure ranah peserta ini bagaimana dia tercapai. Jadi penguatan pada ranah kurikuler dan penguatan pada ranah uh, peserta. Kemudian make sure maksud dan tujuan agenda satu bagaimana dia tercapai. Ini melalui pertemuan yang sangat singkat, ini bisa digali dari peserta. Kemudian endorsement strategi, ya, bagaimana melakukan strategi yang bersifat dukungan. Kemudian delivery strategi, ya, bagaimana strategi penyampaiannya. Ini adalah ranah dari Widyaswara. Ini bagian pertama tadi, strategi, ya, bagaimana kita bisa memetakan ranah masing-masing. Kemudian yang kedua, strategi kita adalah memahami karakteristik peserta PKN 1. Nah, ternyata PKN 1 ini pesertanya ada GPT Madya. Jadi mereka yang memang sudah duduk tingkat dirjen, sekjen, deputi, ya, sekretaris daerah provinsi. Kemudian ada JPT Pratama pesertanya yang diproyeksi untuk menjadi salah satu. Kemudian dari kepolisian itu Bunga Melati 3, ya, para komisaris besar. Nah, dari strata pendidikan itu sarjana tentu saja, dan bahkan ada guru besar. Dan mayoritas peserta pelatihan kepemimpinan ini dari angkatan ke angkatan itu memang laki-laki, ya, mayoritas laki-laki. Nah, peserta yang beragam ini pada proses agenda 1 itu mereka menjadi lebur, kan? Menjadi lebur dalam kegiatan yang disebut dengan outdoor learning experience atau OLE. Jadi kegiatan ini membangun trust, kepercayaan, kemudian juga membangun team building, sehingga tidak lagi antara polisi, kemudian teman-teman dari PNS, jabatan juga itu sudah tidak lagi menjadi hambatan. Nah, kemudian ada kegiatan juga sebagai awal di dalam pengenalan diri ini atau pengendalian diri ini, self mastery, itu yang disebut dengan refleksi energy of leadership, ya, di mana peserta meruntuhkan egoismenya. Jadi mereka menemukan dirinya kembali. Dan ini dalam kondisi klasikal, ya, ketika kondisi normal. Untuk situasi sekarang ini memang ini tetap dilakukan, tetapi kita melakukannya secara online, ya, tentu dengan berbagai keterbatasan, ya, melihat layar televisi. Nah, ini salah satu contoh manifestasi penggalian energi kepemimpinan. Ini di depannya ada TV, dan serta wajib untuk melihat, ya, mengirimkan foto atau videonya sebagai bukti bahwa mereka mengikuti kegiatan ini. Nah, ini adalah bagian kedua yang kita bicara tentang karakteristik peserta tadi dan bagaimana kita menyatukan mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, peserta ini harus di switching mindset, ya. Jadi mindsetnya harus disamakan.
Nah, karena ketika mereka masuk itu ada yang mindsetnya JPT dia karena dia sudah duduk ya. Ada juga JPT Madya sudah duduk tapi mungkin belum merasa JPT Madya. Kemudian ada JPT Pratama dan ada teman-teman dari kepolisian. Nah, jadi mindset peserta ini dalam pelatihan PKNTK 1 ini adalah mindset JPT Madya. Jadi mereka itu posisinya adalah JPT Madya. Dan untuk teman-teman kepolisian mereka adalah Jenderal Bintang 1. Dan ini jadi dilakukan reset mindset. Kemudian yang kedua, dengan mindset baru ini maka terjadi perubahan sikap, tutur kata, ya, pola pikir itu harus mengikuti mindset yang baru. Pola pikirnya sudah pola pikir JPT Madya. Pola pikirnya, tutur katanya, sikapnya itu sudah sikap seorang jenderal bintang 1. Kemudian produk pembelajaran yang dihasilkan itu juga harus mencerminkan perubahan mindset ini. Jadi bagaimana pembelajaran yang mereka dapatkan itu kemudian merefleksikan dalam polis briefnya, laporan polis briefnya adalah laporan yang sifatnya nasional, laporan yang dibuat oleh CPT Madya, laporan yang dibuat oleh seorang jenderal. Kemudian demikian laporan benchmarking, kemudian benchmarkingnya rekan satu ini bersifat benchmark kebijakan, kemudian juga laporan proyek perubahan. Nah, tiga hal ini yang menjadi strategi penting untuk bisa menyiapkan peserta PKN satu ini menghadapi agenda-agenda selanjutnya. Lalu skenario pembelajaran yang singkat ini eh, hanya ada 3 hari ya. Satu hari itu adalah pembelajaran mandiri 4JP, peserta mempelajari substansi agenda 1 tentu melalui modul. Kemudian peserta juga membuat essay. Dan hari ke-16, hari ke-17 itu adalah pembelajaran yang sifatnya e-learning, sudah tetap mukanya. Ini tadi kita kembali lihat master jadwalnya seperti ini. Sehingga strategi yang kita siapkan ini untuk hari pertama itu tentu pertemuan perkenalan. Ya, bisa perkenalan ini dengan pantun ya, untuk mencairkan suasana kelas. Berbagai cara bisa dilakukan oleh para fasilitator. Kemudian overview agenda 1 secara singkat, apa saja agenda 1 itu yang tentu peserta telah mempelajarinya waktu pelajaran mandiri. Nah, essay yang dibuat oleh peserta itu kita minta ditampilkan. Mungkin tidak bisa semua karena waktu yang sangat singkat, bisa kita pilih 2 atau 3 peserta dari keterwakilan. Ya, kalau pesertanya itu heterogen, ada dari misalnya dari kementerian, ada dari daerah, bisa jadi dari kepolisian, atau bisa juga teman-teman dari kejaksaan atau teman-teman dari KPK. Selanjutnya adalah penjelasan tugas asinkronus 1. Nah, ini 6JP cukup panjang. Para peserta setelah pertemuan 2JP ini, mereka akan bekerja secara mandiri untuk mengerjakan asinkronus, ya, dan kadang-kadang juga secara kelompok, tergantung pada penugasan. Untuk hari pertama ini, penugasan yang bisa diberikan adalah penyempurnaan essay. Jadi dari tanggapan arahan dari fasilitator terhadap contoh essay tadi bisa menjadi masukan untuk peserta lain menyempurnakan essay. Kemudian tugas individu lain, para peserta diminta untuk mencari sosok teladan, sosok ideal dari JPT Madya atau eselon 1 yang dilihat dari sisi integritas. Nah, kemudian silahkan dibuat video yang singkat, maksimal hanya 5 menit. Lalu hari kedua, ini menyampaikan review pembelajaran hari pertama. Kemudian pendalaman materi etika dan integritas, ya. Kemudian juga melakukan, ini sangat penting, yaitu Declaration of Excellence. Ya. Excellence ini maknanya adalah luar biasa atau superior. Jadi deklarasi yang luar biasa dari etika, dari sikap, dari integritas peserta yang diucapkan, diwujudkan dalam nyata. Ya, ini
Eh, nanti ada penugasan asinkronusnya, jadi diminta setiap peserta membuat deklarasi nomor excellent. Misalnya saya Faisal Adriansyah, seorang laki-laki, jujur, optimis, kerja keras. Nah, 3 ini menjadi declaration of excellence bagi diri saya. Dan akan muncul lagi nanti ya, sifat-sifat baik lainnya kalau kita mampu melakukan 3 ini secara konsisten. Kemudian ada tugas kelompok membuat rancangan kebijakan publik sesuai tema dikaitkan dengan Astacita. Demikianlah beberapa gambaran dari apa yang saya sampaikan ini dari pembelajaran agenda 1 pada PKN tingkat 1, ya, sehingga pembelajaran ini bisa diterima secara baik oleh para peserta. Dan ingat bahwa sesungguhnya peserta-peserta kita ini, kehadiran mereka pada pelatihan kepemimpinan itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sudah memiliki integritas. Nah, hanya bagaimana merawat ya, integritas tersebut. Demikian, sampai jumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.